sosoknya Pak Anies yang tadinya di framing menjadi intoleran, jadi agama salah satu agama saja. Terus kita kan mau cari tahu kan, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Hiki ya, saya mau cari tahu benar nggak intoleran itu. Pak ini saya punya banyak teman ya, yang tua. Ya, dan ini perusahaan besar. Sampai hari ini teman-temannya masih banyak yang takut Pak untuk mendukung 01. Ini pengusaha yang Pak. Sudah banyak yang dipanggil. Hari itu sampai 5-7 orang. Nah, pertanyaan saya, bahaya tak? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang, tetapi kita harus selalu semangat. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tentunya saya berdiri di sini sangat luar biasa, ditemani oleh teman-teman semua, terutama dari Pak Asrul, ya, dari Timnas Okaten, Pak Dokter Biantoro yang selalu kasih nasihat nih kepada saya, Ibu Selvi, Pak Muljadi, terus ini adalah juga dari caleg ya, caleg dari Nasdem, Ibu Firda, jangan lupa dicolok. Ini pendeta supir dari Timnas juga, juru bicara jubir dan Dewan Penasehat dengan Mas Billy ya. Dan ini dengan turun tangan, kita bikin acara di Jogja sangat luar biasa sekali. Turun tangan adalah salah satu kegiatan dari Pak Anies ya. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mana kita pada hari ini, kenapa ada acara tanya Henry aja dulu gitu ya. Jadi tepatnya pada tanggal 26 Agustus saya bersama-sama dengan waktu itu Pak Anies ya, sekarang capres, pada saat itu belum capres. Pada tanggal 26 Agustus beliau datang ke Kota Bandung, Henry yuk kita ketemu dengan tokoh-tokoh Bandung gitu ya. Nah pada saat itu kita mulai boleh dikatakan Pak Anies datang, kita kenalan dengan tokoh-tokoh orang Tionghoa di Kota Bandung. Ternyata sampai hari ini kita bercerita sedikit ya, kita review ke belakang. Pada saat itu antusiasnya orang-orang Tionghoa belum full lah, boleh dikatakan belum full, tetapi tidak menjadi masalah. Pada hari-hari berlalu terus kita ya. Jadi pada saat itu saya mau mengajak orang-orang Tionghoa supaya jangan salah pilih ya, supaya ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi makanya saya harus lebih mengenal Pak Anies kan. Nah, jadi saya lebih mengenal dengan Pak Anies supaya saya mengajak dari teman-teman semua. Jadi tidak salah gitu kan. Nah, tidak salah. Jadi dari sanalah, dari tanggal 26 Agustus kita berjalan dengan Pak Anies. Singkat kata, Pak Anies itu terus bagus gitu ya semua. Nah, kenapa bisa terbentuk? Tanya Henry aja dulu. Nah, sekarang udah beda nih. Perubahannya cepat sekali, udah berubah. Yang tadinya orang-orang Tionghoa, ya mungkin kepada saya hanya biasa saja, itu menanyakannya, menanyakannya kulit-kulitnya saja. Tapi sekarang ini banyak sekali yang menanyakannya sampai khusus mereka berkumpul. Coba Henry, gimana dong mengenai Pak Anies gitu ya, mengenai Pak Anies. Kayak itu juga ada Pak, mungkin Bu Firda juga mau tanyakan kenapa awal mulanya bisa berkenalan dengan Pak Anies apa dan lain sebagainya. Nah akhirnya jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak saya juga ya. Nih, ini sekarang Papa udah mulai dimudah nih, dimulai dimudah Pak Asrul untuk kelompok kecil. Coba kamu cerita dong mengenai sosok Anies supaya kita betul-betul pilihan kita pada saat nanti tanggal 14 Februari tidak salah. Jadi saya juga tidak bosan-bosannya untuk bercerita, untuk memberitahu, ya, untuk memberitahu bahwa sosok
sosoknya Pak Anies yang tadinya di framing menjadi intoleran, jadi agama salah satu agama saja. Terus kita kan mau cari tahu kan, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Hengki ya, saya mau cari tahu benar nggak intoleran itu. Terus saya banyak menanyakan, banyak baca, banyak menanyakan kepada lingkungan sekelilingnya, lingkungan yang terdekat kan, lingkungan terdekat. Ternyata itu hanya framing negatif saja, tidak terbukti. Malahan izin-izin gereja, izin agama yang lainnya gitu ya, semua dipermudah. Contoh aja, karena saya lihat, saya beragama Kristen, saya melihat IMB yang dikeluarkan berapa? Hampir 36, hampir 40 malah ya. Nah, Pak Pendeta ini saksi hidupnya dengan Ibu Lisa. Mungkin Ibu Lisa, Ibu Lisa. Jadi Ibu Lisa, tepuk tangan juga buat Ibu Lisa ini. Ibu Lisa ya, Ibu Lisa tuh jadi di apa Bu? Coba Bu, punten Bu, di mana Bu? Di Bimas DKI. Nah, ini saksi beliau juga. Ya, betul. Tapi kan satu sejarah tidak bisa dihapus, tidak bisa di-delete gitu kan ya. Nah, terus satu-satunya kalau menurut saya juga udah riset ya kepada semua daerah di seluruh Indonesia, kota di seluruh Indonesia, hanya satu di Jakarta yang mana Pak Anies memperhatikan BOTI. BOTI itu apa Henry? Wah, semua pada nanya. Makanya judulnya tanya Henry aja dulu gitu kan. Henry, apa itu BOTI? BOTI apa? Sangkanya mungkin bakso kan, mungkin ya. Mungkin gitu ya, BOTI. Nggak ngerti gitu Ternyata BOTI itu singkatan dari Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Ya, tempat ibadahnya salah satu agama saja, tidak ternyata ya. BOTI. Nah, ini saksi hidup nih, ini Pak Pendeta Supit ya. Pak Pendeta Supit kemarin juga saya banyak bertanya ke beliau, karena saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya harus lebih mengenal lebih dalam lagi sosoknya Pak Anies, sepak terjangnya, apa yang dibuatkan, apa yang dikerjakan menjadi kenyataan kan, bukan katanya. Jadi maka itu saya memutuskan tepatnya tanggal 29 Agustus saya nyatakan dihadiri oleh kurang lebih 30-an orang-orang Tionghoa semua. Saya bilang, saya Henry Lusada tanggal 29 Agustus 2023 saya nyatakan saya akan mendukung Anies ya. Betul dari kami itu Anies, dan saya yakin pasti menang gitu kan ya. Nah, jadi ini sekelumit aja karena saya disaksi banyak teman-teman dari Timnas hadir, Pak Asrul, karena namanya pesta kan, dan pesta ini juga menjadikan kita bahagia ya, bukannya pesta jadi nangis gitu kan. Pesta harus menjadi bahagia, betul nggak? Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Tapi ada persona nih sama Henry. Oke Pak Henry, di sini kawan-kawan kalau mau ada yang pertanyaan ke Pak Henry bisa langsung ya. Silakan ada. Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta duluan Pak Henry bertanya. Setelah ini ada dua agenda. Sore saya ke Bandung untuk acara besok bersama Pak Henry. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin mengapresiasi. Saya agak jarang melihat teman-teman Tionghoa yang berani tampil. Tapi setelah Pak Henry tampil, sekarang mulai bermunculan teman-teman kita Tionghoa untuk mendukung paslon 01. Kita kasih apresiasi tepuk tangan. Pak Henry, saya punya banyak teman ya Tionghoa. Temannya tidak sehari dua hari, bertahun-tahun. Dan ini pengusaha besar. Sampai hari ini teman-teman ini masih banyak yang takut Pak Henry.
untuk mendukung 01. 4 hari yang lalu kalau tidak salah saya diundang Pak JK ke rumah beliau. Sendiri saja, nggak ada orang lain, saya sendiri. Ya, sebagai representasi Muhammadiyah atau Kapten. Pernyataan Pak JK begini, ini pengusaha-pengusaha Tionghoa sudah banyak yang dipanggil, sehari itu sampai 5-7 orang. Nah, ini. Sementara Pak ini sudah agak lama ini. Nah, pertanyaan saya, kata Cak Imin, bahaya. ya, bahaya tak. bahaya tak? Karena kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak mau mengambil risiko? Ya, risikonya gak kecil loh. Ini karena saya bertemu dengan pengusaha Tionghoa. Aduh, ya minta maaf Pak, mau tunggu Pak. Yang saya ketemu itu bukan anak buahnya, bos itu. Mudah-mudahan di akhir-akhir Januari atau pertengahan Januari, ataupun kalau tidak masuk putaran kedua. Kalau putaran kedua semuanya nyumbang. Kita yang butuh tampil itu adalah putaran pertama. Kita ingin lihat ada sebuah etnis yang kita sebut dengan Tionghoa yang tampil, dan hari ini diwakili oleh Panji. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bro. Yang mana kalau ditanyakan ya, tentu kita sebenarnya saya tidak terlalu mikir panjang. Hanya di dalam pikiran saya untuk merah putih, untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Karena saya dilahirkan di Indonesia, saya kerja di Indonesia, dan betul-betul darah saya udah darah Indonesia. Ya. Yang mana saya dilahirkan menjadi, kalau menurut dari Pak Anies itu golongan orang Tionghoa gitu ya. Pak Anies mengatakan bahwa di Indonesia seperti Pak Soekarno aja, Presiden pertama kita Soekarno tidak berbicara mengenai minoritas mayoritas, tapi berbicara mengenai golongan. Nah, saya salah satunya golongan dari Tionghoa. Kalau saya berpikir ya, pada saat saya putuskan juga, waktu tanggal 29 Agustus, saya juga di sana juga berpikir, now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Saya kalau seumpamanya ya tidak ngapa-ngapain juga, saya ya puji Tuhan lah, puji syukur, saya sudah nyaman. Saya bisa main ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatannya. Tapi ini adalah dari saya tuh terusik ya. Sekali lagi terusik. Kita tuh ya jangan sampai menjudge orang itu dari hoax-hoax yang tidak bertanggung jawab. Awalnya dari sana Pak. Karena saya lihat, saya kenal dengan seorang sosok, seorang Pak Anies Baswedan, bukan memuji, saya bukan memuji, ini memang kenyataan gitu ya. Tidak seperti yang di framing intoleran. Ternyata stafnya ada yang beragama Kristen juga, gitu kan ya. Bukan intoleran. Terus waktu itu banyak orang Tionghoa masuk yang Pak Henry kenapa ini gitu, kenapa nggak ini gitu ya. Saya bilang ini gitu kan ya, terus. Tapi kalau ngotot terus, jadi akhirnya jadi debat kusir gitu ya, akhirnya tidak elok. Ya, jadi akhirnya saya dengan mantap, dengan pikiran yang jernih ya, saya putuskan saya mengikut Anies gitu kan ya. Jadi terbentuknya seperti acara pada hari ini Tanya Henry aja dulu ya itu. Karena udah banyak orang yang bertanya gitu. Udah banyak sekali yang bertanya, Henry ini bagaimana, ini Henry bagaimana. Ya udahlah, kalau kita datang ke Pak Asrul, diundang Pak Asrul satu, ternyata
ngejelasin 3 orang gitu ya. Ya lebih baik saya punya pikiran dengan anak saya juga semuanya mendukung gitu ya. Dan istri saya juga mendukung, ayo kita kumpulkan deh 40-50 orang, 30-40 orang. Seperti besok tanggal 9 di Bandung, tanggal 10 terus tanggal 11 juga di Bali gitu ya. Jadi kita terus untuk supaya kalau saya sudah jelaskan seorang Anies Baswedan yang patut dan layak menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 sudah saya jelaskan, ternyata ada yang tidak memilih, bukan salah saya ya, bukan salah saya, tapi saya sudah mengatakan bahwa inilah pilihan yang terbaik ya, pilihan yang terbaik. Tepuk tangan dulu Pak Anies Baswedan, walaupun tidak dilupakan itu, tapi magnetnya kita bisa bersama.